Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, mari tetap dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video daripada TV Laskar Kristus. Saya doakan kiranya kalian semua juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menonton sebuah cuplikan video daripada Ibu Asmirandah dengan suaminya yang pada waktu itu mula-mula mereka menikah dan Asmiranda putuskan ya sebelum pernikahan ya tentunya ya. Dia putuskan bahwa dia murtad ya keluar dari Islam dan dia masuk kepada terang hidup yaitu di dalam kekristenan. Artinya dia percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya tanpa dipaksakan oleh suaminya. Tetapi dia punya inisiatif. Dia terpanggil ya oleh cara Tuhan itu sendiri. Sebab bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Asmiranda yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memilih Asmiranda untuk menjadi orang yang akan diselamatkan di akhir zaman. Dan diberikan kehidupan yang kekal. Amin. Teman-teman sekalian, satu hal yang menarik di sini dalam cuplikan video itu, di mana mereka terancam sebab ajaran di luar sana, ya kita nggak bisa lagi itu tutupin, ya ajaran para ustadz kandrun berkata orang yang keluar dari Islam darahnya halal, ya bahkan Abdul Somad sendiri juga mengatakan demikian dan beberapa ustadz yang sejenis Abdul Somad berkata bahwasanya orang yang keluar daripada Islam halal darahnya. Dan itu yang terjadi teman-teman sekalian. Terancamlah kehidupan Asmiranda dan suaminya. Bahkan ketika mereka diundang dalam sebuah acara KKR, mereka hampir mati karena bom. Tetapi bom tersebut ditemukan sehingga mereka tidak menjadi celaka pada saat KKR tersebut. Teman-teman sangat luar biasa sekali hal ini. Dan saya diberkati dan mari biar kita sama-sama diberkati, kita tonton videonya. Di akhir video nanti kita akan dengarkan firman Tuhan. Berikut videonya. Ketika kami berdua menikah, saya ada dalam satu kasus di mana saya dijadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Di tengah-tengah masalah yang kami berdua pernah hadapi itu, yang pertama Roh Kudus berikan kami ketenangan. Dan ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang di sana. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami dijemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kalian bilang, "Udahlah Om, jalanin dulu aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan sudah tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua sama, nggak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, "Vano, Anda, sepertinya siang hari ini kita pulang aja." Loh, saya tanya, "Maksudnya pulang gimana Om?" "Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi." Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kalian berdua panik. Harusnya kalian berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup.
Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok. Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan, dia tanya, jadi gimana Vano? Udah Om, sikat aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Tapi sudah tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus makin dipermuliakan. Dan ini yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Kami diajarkan untuk lebih tenang lagi tengah masalah, untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Kenapa? Karena akhirnya kami tahu, orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan, orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan, dan orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan, itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan melalui satu kesaksian ini, puji Tuhan, saat kami bersaksi, kami punya sahabat namanya Jason. Kalau sudah tahu, dia yang menciptakan lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia juga ciptakan lagu Pertolonganmu. Nah, sahabat kami ini ketika dia dengarkan kesaksian kami berdua, dia bilang kalau dia diberkati dan dia mau bikinin lagu untuk kami berdua. Namun ketika lagu itu jadi, justru kami berdua merasa sangat diberkati. Kenapa? Karena melalui pujian ini, melalui lagu ini, kami kembali diingatkan bahwa di setiap musim dalam kehidupan kami tetap butuh Yesus. Dan ketika Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kami tahu nggak ada yang bisa melawan kami. Wow, gimana teman-teman sekalian? Cuplikan video daripada kesaksian keluarga Ibu Asmiranda ini. Apakah kalian diberkati? Yes, saya terlalu yakin kalian diberkati Tuhan. Teman-teman sekalian, sangat luar biasa sekali. Dan satu hal yang saya boleh share buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah, janganlah takut kepada mereka yang hanya mampu untuk membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membinasakan atau membunuh jiwa dan roh saudara. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang berhak ya atas jiwa, roh daripada saudara. Bahkan terhadap tubuh saudara, Yesus Kristuslah yang berhak dengan itu. Maka dalam dunia ini tidak perlu kita takut. Firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi tetap semangat, tetap percaya kepada Yesus. Apapun itu yang terjadi, mari kita tetap menyatakan iman kita bahwa kita tetap mengikut Yesus selama-lamanya. Di dalam Matius 10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa Dia? Yaitu Yesus Kristus. Kita hanya takut, kita hanya tunduk dan hormat serta memberikan kemuliaan, memberikan pujian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disaksikan oleh keluarga Ibu Asmiranda ini sangat memberkati dan menguatkan iman saya. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya sebagai gembala jemaat juga, tetapi saya diberkati dengan kesaksian ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut kepada mereka, jangan takut terhadap ancaman-ancaman di luar sana yang berkata halal darahnya, halal darahnya. Mereka haus darah karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Alkitab catat dalam Yohanes pasal 16 ayat 2. Akan tiba waktunya bahwa kamu akan dikucilkan, kamu akan dihina, kamu akan dicaci maki karena nama Yesus Kristus. Bahkan ada orang yang akan membunuh kamu. Dia berpikir bahwa dia sedang berbakti kepada Allahnya. Mereka melakukan demikian karena tidak mengenal Allah dan mengenal Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, biarkan mereka. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.